Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Zidan. Saya akan coba menjawab soal-soal UAS MK Manajemen Display Kelas yang diampuh oleh Ibu Atiko. Jawaban yang nomor 1. Nah, hubungan pengelolaan kelas dan pengajaran adalah pertama kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Pengelolaan kelas dapat diartikan berbagai kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagai terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk pengajaran adalah suatu jenis kegiatan yang dengan sengaja kita lakukan dan secara langsung dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Jadi, terjadinya interaksi edukatif dalam pengajaran sangat ditunjang oleh nuansa yang terjadi dalam belajar mengajar dari segala lingkupnya. Yang paling penting dan utama menyangkut dengan metode, sistem, dan cara yang diterapkan masing-masing komponen dalam pembelajaran tersebut, baik bagi peserta didik sebagai objek belajar maupun pendidik sebagai orang yang memberikan pengajaran. Dalam hal transfer ilmu pengetahuan pada fenomena di atas akan dapat dilihat begitu eratnya hubungan yang terjadi antara pengelolaan kelas dengan pengajaran. Sedangkan perbedaannya adalah pengelolaan tekannya terlebih kuat. Nah, pada aspek pengaturan, manajemen, lingkungan pembelajaran, sementara pembelajaran lebih kuat berkenaan dengan aspek mengelola atau memproses materi pengajar. Pada akhirnya dari kedua aktivitas tersebut, keduanya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan pembelajaran. Itu dia jawaban nomor 1. Ya, dari soal tersebut jawaban nomor 2, keterampilan memberikan penguatan positif adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif. Nah, sedangkan pengetahuan negatif merupakan pengetahuan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya, dalam penguatan positif itu adalah guru memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Bisa dengan kata-kata yang indah dan enak didengar atau rangkulan guru terhadap siswa. Sedangkan contoh dalam penguatan negatif, guru memberikan sindiran kepada siswanya, tidak memperhatikan saat guru tersebut menerangkan suatu pembelajaran. Itulah dia jawaban nomor 2. Lanjut jawaban ke nomor 3, yaitu yang harus dilakukan guru untuk menggali kecerdasan, minat, dan bakat dari siswa, yaitu pertama, guru harus membantu untuk meyakini siswa bahwa dia memiliki potensi dalam dirinya. Kemudian guru membantu mengembangkan potensi siswa dengan terus melatih dan memperkaya wawasan atau ilmu pengetahuannya agar siswa terus menekuni bakat lainnya yang berkaitan serta terus meningkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian yang harus dilakukan guru setelah mengenali kecerdasan, bakat, dan minat siswa yaitu mempertahankan dengan cara guru menyediakan fasilitas yang menunjang siswa dalam menekuni bakatnya. Tidak kalah penting, guru harus memberikan apresiasi berupa pujian atau hadiah agar siswa tetap semangat dalam menekuni bakatnya. Kita menyalurkan bakat siswa ke dalam kompetensi supaya siswa semakin percaya diri. Itu jawaban nomor 3. 4, yaitu contoh kasus tentang penerapan pendekatan resep adalah jika dalam buku resep terdapat suatu rekomendasi berupa siswa yang kurang mampu dalam menyerap pembelajaran, maka akan diberikan bantuan dan perhatian lebih dari guru agar tidak tertinggal dari temannya yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka guru tidak boleh mengucilkan bahkan memarahinya, tapi guru akan melakukan hal yang terdapat pada rekomendasi tersebut. Guru bisa memberikan
jam tambahan kepada siswa yang bersangkutan, contohnya les dan lain sebagainya. Jawaban yang nomor 6 yaitu tantangan kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan ataupun apapun yang Anda gunakan di kelas dalam rangka proses pembelajaran haruslah bersifat menantang. Nah, guru dapat membuat mereka tertantang dengan cara-cara yang kreatif, yang selalu hadir dengan suatu yang baru yang sifatnya tidak terlalu mudah, tidak menantang. Atau tidak terlalu sulit, karena dapat membuat anak menjadi frustasi dan merasa tidak mampu. Pentingnya bagi guru untuk dapat melaksanakan prinsip ini adalah dengan mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswanya. Nah, sehingga guru dapat merancang tugas belajar yang berada sedikit di atas kemampuan siswa tersebut. Jika guru selalu mengajar dengan penuh tantangan kepada siswa-siswanya, maka pengelolaan dan manajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru akan dapat direduksi atau bahkan tidak akan muncul sama sekali. Tantangan belajar yang baik akan memicu munculnya rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka akan lebih berusaha secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di kelasnya. Jawaban yang nomor 7. Saya punya beberapa solusi. Jadi kalau misalkan ada salah satu siswa muridnya yang mempunyai penyakit seperti yang dijelaskan di soal, saya sebagai guru yang pertama akan memberitahukan kepada anak-anak kelas apa yang terjadi dengan temanya tersebut, kenapa dia bisa seperti itu, dan memberikan petuah kepada murid-murid kelas sebelum adanya terjadi pembulian kepada salah satu murid tersebut. Kita sebagai guru seharusnya memberitahu bahwa kalau bully itu tidak boleh, dan memberi contoh kepada anak-anak kelas bagaimana perasaannya jika seorang itu dibully, seperti menanyakan kepada anak-anak kelas, kalian kalau dibully sama teman-temannya, kalian enak tidak? Nah, itu. Kalian kalau misalkan dimusuhin sama teman-teman, enak tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk mereduksi terjadinya bullying. Nah, dan apabila guru merasa terbebani dengan adanya solusi yang kedua, maka pilihlah terakhirnya adalah murid yang terluka tersebut bisa belajar di rumahnya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Pada solusi yang terakhir ini pasti akan mendapatkan kekurangan-kekurangan, yaitu hasil kerja siswa yang tidak semaksimal pada saat dia belajar di sekolah dan merasa dikucilkan atau merasa dibedakan oleh murid-murid lainnya. Itu dia jawaban nomor 7. Jawaban nomor 8 yaitu pentingnya peranan teknologi dalam pengelolaan kelas di SD atau di MI. Nah, peranan teknologi dalam pengelolaan kelas sangat penting karena dengan adanya teknologi sebagai inovasi yang dilakukan guru dalam pengelolaan kelas, di mana proses belajar mengajar akan lebih menarik, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga proses belajar mengajar bisa dimaksimalkan. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi alat-alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, di mana seluruh aktivitas pengelolaan kelas dalam belajar semakin dimudahkan, dari penyampaian materi, penilaian, dan aktivitas belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga membantu memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Seorang guru dan anak merasa senang dan tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Jawaban nomor 9 yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengelolaan kelas. Nah,
bahwa pengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar mengajar, baik bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang bersifat berkelanjutan, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari pengelolaan kelas tersebut dapat indikator keberhasilan pengelolaan kelas diantaranya: 1. Terciptanya kondisi suasana belajar mengajar yang kondusif, tertib, lancar, berdisiplin, dan bergairah. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan hubungan baik dengan anak atau peserta didik. Nah, yang ketiga adalah mampu mengatur kegiatan kelompok. Yang keempat, terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswanya. Nah, yang kelima, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Itu yang sangat penting. Nah, yang keenam, sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah tidak dalam keadaan sangat lelah. Nah, yang selanjutnya, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas, apa yang guru inginkan terjadi, contohnya cara masuk ke dalam kelas, mendiamkan siswa, bekerja secara bersama, dan lain-lain. Dengan rutinitas kelas, apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara masuk kelas, pergi ke toilet, dan lain-lainnya. Ingat, prosedur kelas bukanlah peraturan keras. Jawaban nomor 10 yaitu jawaban yang terakhir ya dari soal-soal UAS manajemen disiplin kelas, yaitu sebelum menjawab lebih lanjut kita harus mengerti dahulu apa itu preventif. Jadi preventif itu menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia artinya itu mencegah. Oke, kita lanjut ke jawaban tindakan preventif. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa preventif itu menurut bahasa Indonesia itu adalah mencegah. Nah, di masa pandemi ini menurut kebijakan Kemendikbud yang seperti kita tahu bahwa harus belajar di rumah secara online, tindakan-tindakan preventif yang bisa guru lakukan adalah: yang pertama, sebagai guru harus dan wajib memiliki nomor atau kontak orang tua dari setiap murid atau anak-anak didik kelasnya. Nah, kalau bisa itu dibuatkan grup-grup kelas ya. Untuk apa? Untuk tetap berkomunikasi kepada orang tua peserta didik jika anaknya tersebut kurang optimal dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Dan jika sudah berkomunikasi kepada orang tua dari murid tersebut, pastikan orang tua dari murid tersebut memberikan arahan kepada anaknya agar bisa optimal dalam kegiatan pembelajaran daring. Nah, itu dia. Jadi guru harus bekerja sama dengan para orang tua murid. Jikalau ada salah satu atau beberapa orang tua murid yang tidak bisa diajak kerjasama, pastikan bahwa mereka mengetahui resiko yang dihadapi untuk anaknya dari sikap mereka pada kegiatan-kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi. Selain terus-menerus berkomunikasi dengan para orang tua peserta didik, guru juga bisa memberikan video pembelajaran pada saat-saat kegiatan belajar online, serta melakukan arahan-arahan, masukan-masukan atau ide-ide kepada orang tua untuk membuat media pembelajaran dan alat peraga di rumah agar anaknya tersebut bisa lebih optimal dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, itu dia kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.